Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Hidayati dengan NIM G0024042 dari kelompok B5 dengan Aslam Masjian. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari praktikum yang telah dilakukan sebelumnya. Soal pertama, seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya yang mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan juga tungkai kanan. Sejak 2 jam yang lalu, Senin itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada trauma kepala sebelumnya pada pemeriksaan fisik yang didapatkan. Hemisfer kanan, terutama bagian lengan, lebih berat dibanding tungkai. Refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski Sings positif di sisi kanan. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh termasuk wajah kanan. Saat diminta menjulurkan lidah, pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik afasia non-fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi, dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemi pada lobus frontalis parietalis, terutama area korteks motoris. Jelaskan struktur pembentuk sirkulus Willisi mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam perfusi cerebral saat terjadi sumbatan suatu arteri besar. Anatomi dari sirkulus arteriosus Willisi. Jadi, sirkulus arteriosus Willisi merupakan anatomis penting di antara 4 arteri yang memvaskularisasi otak. Kedua arteri vertebralis dan 2 arteri karotis interna. Dibentuk oleh arteri cerebri posterior, arteri communis posterior, arteri karotis interna, dan arteri cerebri anterior dan communicans anterior. Sirkulus arteriosus ini merupakan perangkat kolateral penting jika terjadi obstruksi. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ada cerebra arteriosus Willisi. Kemudian ia juga memvaskularisasi otak, mendapatkan vaskularisasi dari sepasang arteri karotis interna dan sepasang arteri vertebralis. Arteri karotis interna memvaskularisasi lobus frontalis, parietalis, dan temporalis, sedangkan arteri vertebralis memvaskularisasi lobus temporalis, occipitalis bersama dengan midbrain dan hindbrain. Di permukaan inferior, keempat arteri tersebut membentuk anastomis disebut sirkulus arteriosus Willisi. Nah, pada bagian bawah kita bisa lihat di sini ada arteri spinal arteri, kemudian ada arteri vertebralis, kemudian di sini ada arteri basilaris, dan di sini bisa kita amati bahwa ada arteri mid central arteri dan optik chiasmaticum di bagian tengah dan anterior communicans arteri di bagian atas. Serta di sini ada juga communicans arteri yang bagian posterior. Kemudian arteri karotis interna memberi cabang cervical anonyma. Di cavum cranii memvaskularisasi hipofisis di orbita sebagian besar otak. Salah satu cabangnya adalah arteri nasalis dorsalis beranastomosis dengan arteri facialis. Kemudian ada arteri communicans posterior, arteri choroidea anterior, dan cabang terminalnya adalah arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Di arteri cerebri anterior, terminal lebih kecil berjalan ke medial superior chiasma opticum masuk dengan visura longitudinalis di otak. Di sini bergabung dengan sisi kontralateral. Kemudian berjalan ke anterior, superior, dan posterior, umumnya terletak di atas corpus callosum. Kemudian ada cabang terminal yang lebih besar dianggap sebagai lanjutan dari arteri cerebri media. Cabang terminal yang lebih besar dianggap sebagai lanjutan karotis interna. Ini adalah percabangan yang memvaskularisasi area motorik, premotor, sensoris, dan audiomotoris. Kemudian ada arteri vertebralis. Arteri basilaris percabangan memvaskularisasi bagian atas medula spinalis, tungkus cerebri, cerebrum, dan sebagian besar posterior
Korteks cerebri. Percabangan ke trunkus cerebri secara fungsional merupakan N. arteri. Arteri vertebralis merupakan cabang dari arteri subclavia, memiliki jalan yang rumit, dibagi menjadi 4 pars: cervicalis, vertebralis, suboccipital, dan intrakranial. Kemudian ada di sini arteri basilaris dibentuk dengan persatuan arteri vertebralis bagian kanan dan juga kiri. Percabangan arteri basilaris yang memvaskularisasi pons cerebellum, auris interna, hemisfer cerebri, dan cabang arteri basilaris. Kemudian ada sepasang arteri cerebralis inferior dan juga sepasang arteri cerebralis superior serta arteri cerebri posterior yang merupakan cabang terminal dari arteri basilaris. Sebutkan perbedaan antara trunkus corticospinalis dan tractus spinothalamicus yang meliputi. Yang pertama itu ada tractus corticospinalis yang bertanggung jawab untuk gerakan motorik sadar, terutama gerakan halus dan terkoordinasi dengan otot-otot rangka, terutama ekstremitas, serta tractus spinothalamicus yang menghantarkan informasi sensorik berupa nyeri, suhu, sentuhan kasar, dan tekanan dari tubuh ke otak, serta titik awal dari tractus corticospinalis yang mana awalnya itu adalah korteks cerebri, merupakan area motorik primer, dan Brodmann 4 di gyrus precentralis. Jadi otak mendapat vaskulari. Jadi di bagian kita masuk ke soal berikutnya, di bagian perbedaan antara tractus corticospinalis dan juga tractus spinothalamicus yang meliputi gerakan halus koordinasi otot-otot rangka, terutama ekstremitas. Nah, yang mana lanjutan dari tadi? Yang pertama, fungsi utama tractus corticospinalis itu bertanggung jawab untuk gerak motorik sadar, terutama gerakan halus yang terkoordinasi dengan otot-otot rangka, terutama ekstremitas, serta tractus spinothalamicus yang menghantarkan informasi sensorik berupa nyeri, suhu, sentuhan kasar, dan tekanan dari tubuh ke otak. Kemudian ada di tractus corticospinalis di bagian awal korteks cerebri, terutama di area motorik primer, Brodmann 4 di area G4 gyrus precentralis, dan bagian akhirnya itu di neuron motorik bawah di tanduk anterior medula spinalis. Kemudian ada tractus spinothalamicus yang mana bagian awalnya itu neuron sensorik di ganglion spinal dan sinaps di tanduk posterior, dan akhirnya itu ada di talamus. Kemudian lokasi penyilangan atau dekusationya itu, yang pertama, tractus corticospinalis, dia tuh menyilang di decussatio-pyramidum medula oblongata membentuk tractus corticospinalis lateralis. Sebagian kecil sebagai tractus corticospinalis anterior yang baru menyerang di level segmen target di medula spinalis, dan tractus spinothalamicus menyilang di medula spinalis, tepatnya di commissura anterior. Letak relatif di medula spinalis, tractus corticospinalis. Tractus corticospinalis lateralis berfungsi sebagai funiculus lateralis bagian lateral medula spinalis, dan tractus corticospinalis anterior terletak di funiculus anterior, dan tractus spinothalamicus terletak di funiculus anterolateralis anterolateral dari medula spinalis bagian lateral ventral di sisi medula spinalis. Sebutkan pembagian trunkus cerebri minimal 2 struktur penting. Jadi di trunkus cerebri itu ada 3 struktur penting yang terdiri dari mesencephalon, pons, dan juga medula oblongata. Di trunkus cerebri itu terletak di fossa crani posterior pada bagian basal os occipitalicus berhubungan dengan cerebellum, sebagian besar tertutupi oleh cerebellum. Trunkus cerebri mengandung jaras ascendens dan descendens yang menghubungkan otak dengan perifer. Sebagian jaras menyilang di tengah ketika melewati trunkus cerebri. Kemudian kita masuk ke bagian yang pertama, itu ada yang pertama namanya itu mesencephalon. Struktur eksternal mesencephalon, bagian otak pendek panjangnya itu kurang lebih 2 cm. Mesencephalon merupakan pons menghubungkan pons dan cerebellum dengan prosencephalon. Pada aspek anterior terdapat cekungan di dalam garis tengah disebut fossa
Duncularis, kedua sisinya dibatasi oleh truncus cerebri, lantai fossa interpendicularis ditembus oleh banyak pembuluh darah. Jadi pada aspek posterior terdapat penonjolan disebut dengan corpora quadrigemina. Kemudian di bawahnya itu terdapat nervus trochlearis. Struktur internal mesencephalon itu yang bagian dorsal disebut juga dengan tektum, bagian ventral disebut dengan pendiculus cerebri. Kemudian tektum memiliki tonjolan permukaan dua, yaitu colliculus superior dan juga colliculi inferior. Serta pendiculus cerebri terdiri dari dua bagian, yaitu clos cerebri dan tegmentum. Serta terdapat pita yang membatasi dari tektum dan tegmentum disebut juga dengan substansia nigra. Fungsi mesencephalon adalah berfungsi untuk koordinasi gerak kepala, mata, dan badan terhadap respon visual. Kemudian dilewati oleh jaras ascendens dan juga descendens. Selanjutnya ada bagian berikutnya yang disebut dengan pons. Dia itu terletak di bagian inferior mesencephalon dan superior medula oblongata dengan panjang 2,5 cm. Diberi nama pons yang artinya jembatan, seperti jembatan yang menghubungkan kedua hemisferium cerebri. Pons melekat pada cerebellum melalui 3 pedicellum cerebralis. Terdapat garis di bagian tengah-tengah pons, disebut juga dengan sulcus basilaris yang tempat arteri basilaris pontis. Kemudian ada di sini kita bisa lihat ada nervus trigeminus dan juga tempat keluarnya nervus abducens, facialis, dan vestibulocochlearis. Fungsi pons itu yang pertama mengandung tractus ascendens et descendens, nuclei pontinus marelli, dan mengandung nuclei vestibularis untuk keseimbangan, serta terdapat nervus cranial 5, 6, 7, dan juga 8. Kemudian ada yang selanjutnya medula oblongata membentang dari sulcus pontinus inferior hingga medula spinalis yang berakhir setinggi foramen occipital magnum dengan panjang 3 cm. Aspek ventral medula oblongata terdapat fisura mediana posterior yang dibatasi oleh piramidis yang membentuk decussatio pyramidum. Pada bagian posterolateral piramidis terdapat oliva yang merupakan elevasi membentuk oval karena adanya nukleus olivarius. Selanjutnya itu jelaskan asal-asal nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranial motorik, misalnya nervus 3, 4, dan juga 5. Asal-usul nervus oculomotor atau nervus 3 di mesencephalon. Jadi nukleus nervus oculomotorius di mesencephalon tingkat colliculus superior. Nukleus Edinger-Westphal adalah komponen parasimpatis yang bukan bagian dari motorik murni tetapi penting, yang mana fungsinya itu untuk menginervasi otot-otot ekstraokular. Jadi dia itu menginervasi musculus rectus superior, rectus medialis, rectus inferior, obliquus inferior, levator palpebra. Kemudian di sini juga kita bisa masuk ke nervus berikutnya, nervus trochlearis. Dia itu juga berasal dari mesencephalon, bahwa colliculi inferior satu-satunya saraf kranial yang keluar dari dorsal brainstem yang menyilang di decussatio sebelum keluarnya batang otak yang berfungsi dalam menginervasi musculus obliquus superior, menurunkan dan memutarkan medial bola mata. Nucleus nervus abducens selanjutnya atau nervus yang ke-6, dia itu di pons dekat garis tengah dan dasar ventrikel keempat, berfungsi menginervasi musculus rectus lateralis dan menggerakkan bola mata ke arah lateral. Jelaskan lokasi dan fungsi Brodmann berikut: area 4, 1, 2, 3, 4, 5, 44 dan 45, dan area 22. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, jika kalau misalnya terletak di frontal lobe itu ada nervus 4 dan juga 44 serta 45, yang mana kalau nervus area Brodmann 4 itu disebut juga dengan primary motor cortex yang berguna untuk voluntary muscle activation atau kontribusi dalam corticospinal tract. Serta area Brodmann 44 dan 45 itu disebut dengan Broca area, yang mana dia itu sebagai motor aspek speech. Project Wennings area ya acute fasciculus. Kemudian ada yang di daerah parietal lobe itu daerah 321, 312 atau yang disebut juga dengan primary sensory cortex atau somatosensory
yang merupakan input dari VPL dan VPM. Kemudian ada area 22 atau disebut dengan warning area, yang mana itu tuh adalah pusat pengaturan bahasa yang ada di dalam tubuh kita yang terletak di temporal lobe. Selanjutnya, mengapa okulasi pada arteri cerebri medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan wajah dan lengan dibanding dengan tungkai? Jadi dikaitkan dengan vaskularisasinya, distribusi vaskular arteri cerebri media. Arteri cerebri media adalah cabang dari arteri carotis interna. ACM merupakan mensuplai sebagian besar permukaan lateral hemisfer cerebri termasuk korteks motorik atau lateral, area Broca, Wernicke, dan juga area korteks somatosensorik lateral dan bagian sepaluka interna. Homunculus motorik homunculus adalah representatif topografis dari tubuh di korteks motorik primer area Brodmann 4 dengan wajah dan tangan direpresentasikan di bagian lateral korteks motorik. Tungkai direpresentasikan di bagian medial korteks motorik di dekat visura longitudinal cerebri. Jadi ACM mengalami okulasi pada bagian lateral dan korteks motorik juga yang terkena mencakup representasi wajah dan juga lengan bukan tungkai. Kelumpuhan wajah dan lengan lebih sering terjadi pada okulasi ACM karena ACM mensuplai area lateral korteks motorik dan wajah lengan yang dipresentasikan. Jadi ACM tadi itu adalah arteri cerebri media. Area untuk tungkai disuplai oleh arteri cerebri anterior bukan dari ACM. Mekanisme kompensasi vaskular jika terdapat okulasi pada arteri carotis interna kiri yang mengaitkan struktur circulus Wellesi yang terlibat. Okulasi pada arteri carotis interna kiri dapat mengganggu suplai darah ke otak di bagian anterior, khususnya arteri cerebri anterior acak kiri di bagian arteri cerebri media, namun tubuh memiliki kompensasi melalui struktur circulus Wellesi. Circulus Wellesi merupakan anastomis dari arteri dasar otak yang menghubungkan sirkulasi darah anterior posterior, yang mana di sini ada arteri carotis interna kanan kiri, arteri cerebri anterior kanan kiri, arteri posterior kanan kiri, dan komunikan posterior kanan kiri. Kompensasinya jika sisi kanan anterior arteri carotis interna kanan itu masih berfungsi, arteri darah mengalir dari arteri cerebri anterior kanan ke arteri komunikans anterior arteri cerebri anterior kiri. Dengan cara ini suplai darah ke wilayah acak kiri tetap terjaga. Kompensasi dari sistem vestibulobasilaris. Baik, mungkin sekian untuk video praktikum di blok 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.